Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jayanti Syafitri di 19.00.2017 dari jurusan Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini masih mengenai tentang humas. Nah, kali ini akan kita bahas yaitu mengenai public relation atau humas versus marketing, branding, advertising. Lebih jauh kita harus tahu dulu sentral dari kegiatan public relation itu yaitu suatu kemampuan untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan relasi atau membangun hubungan kita dengan seluruh lingkungan yang ada di perusahaan atau lembaga tempat kita bekerja. Nah, termasuk juga dengan seluruh masyarakat. Karena dengan lapisan yang berbeda, segala kepentingan apalagi mereka menjadi target marketing kita sebagai seorang publik eksternal dari lembaga atau perusahaan kita tempat kita bekerja. Nah, kita bekerja sekarang, kita coba lihat dengan bagaimana perbedaan humas, bagaimana perbedaan PR atau public relation dengan advertising, dengan marketing, promosi, penjualan ataupun propaganda dan publisitas lain sebagainya. Nah, apakah sama ataukah berbeda? Nah, kelihatan sama tetapi sebenarnya itu sangat berbeda. Nah, maka akan kita kenali dulu. Kita kenali tentang persoalan yang ada di dalam masing-masing itu tadi. Nah, sekarang kita pahami dulu ada istilah MPR dan CPR. MPR itu adalah Marketing Public Relation dan CPR itu adalah Corporate Public Relation. Nah, sedangkan public relation, marketing public relation dan corporate. Nah, yang satu terkait dengan marketingnya, yang kedua yaitu terkait dengan corporate-nya. Maka banyak istilah-istilah yang dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun, yaitu dalam konteks perjalanan kinerja praktisi PR atau public relation di suatu lembaga. Nah, apabila ditanyakan untuk apa sih marketing public relation itu, kita bisa menjawabnya. Ternyata singkat saja jawabannya, yaitu untuk membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli secara pembisnis. Nah, bahkan dari hasil riset, dari hasil penelitian, marketing public relation atau MPR ini tidak serta-merta mendorong keputusan pembeli, melainkan secara tidak langsung itu dilakukan melalui citra perusahaan tersebut. Nah, semakin baik citra perusahaan, semakin baik suatu citra perusahaan atau namanya maupun lembaga, corporate-nya semakin memudahkan seorang itu untuk menjual suatu produk. Nah, atau merealisasikan apa yang menjadi kinerja pada publik eksternalnya. Nah, di situ juga bisa menjadi lebih terbantu dan lebih mudah dalam menjalankan suatu proses penjualan produk yang ada di suatu perusahaan ataupun lembaga. Nah, karena apa? Semakin diyakini, semakin percaya klien terhadap perusahaan atau lembaga kita, maka semakin gampang melakukan penjualan. Pasti lebih mudah lagi, dan itu merupakan hukum alam maupun mau tidak mau. Jadi yang paling penting yaitu menjadi sudut personal itu adalah seberapa baik citra yang sudah dibentuk atau yang sudah ada. Kalau ternyata
buruk, seberapa buruk, dan bagaimana sih pola memperbaikinya, dan bagaimana juga respon-respon yang harus kita lakukan untuk perbaikan nama baik ataupun citra perusahaan kita. Nah, citra perusahaan yang untuk memperbaiki perubahan citra perusahaan yang terlanjur buruk. Nah, tapi semakin sekali lagi saya mengingatkan, memperbaiki citra perusahaan ataupun lembaga jauh amat sangat lebih berat dibandingkan dengan membentuk suatu lembaga ataupun perusahaan maupun membentuk suatu citra lembaga. Nah, kalau membentuk, kita nantinya perlu berpikir soal strateginya, strategi apa untuk menguatkan dan memunculkan lagi citra yang baik di mata publik. Nah, karena kita ini internal ataupun eksternal, tetapi kalau kita memperbaiki berarti sudah rusak dahulu kan. Nah, kita harus bisa mengganti atau merubah paradigma. Tidak hanya bisa dilakukan dengan strategi, tetapi mau tidak mau memang butuh waktu untuk meluruskan kepercayaan suatu publik. Nah, jadi jangan sampai rusak dulu. Jangan tunggu rusak dulu, bukan berarti memperbaiki tidak bisa, tetapi butuh energi, khususnya waktu dan biaya yang sangat panjang dan banyak mengenai biaya dan juga waktu. Nah, maka dari itu yang perlu diperhatikan yaitu oleh seorang praktisi PR atau public relation itu yaitu terlanjur dan jangan sampai terlanjur buruk citra dari perusahaan tempat mereka ataupun tempat kita bekerja. Karena sekarang kita lihat perbedaan antara MPR dan CPR. MPR itu merupakan marketing public relation, yang mana merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai jual beli, minat beli, serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi serta kesan yang meyakinkan dalam memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk-produk yang mereka jual ataupun yang dikeluarkan itu memang bisa kita publish, itu memang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Nah, jadi itu yang menjadi konsep dari marketing public relation. Nah, bagaimana dengan CPR? Nah, ini adalah suatu fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat corporate-nya. Jadi fokusnya itu bukan pada penjualannya lagi, tetapi fokusnya itu pada corporate untuk mendukung tujuan suatu masyarakat. Alat dan teknik, kalau bicara soal alat dan teknik PR atau public relation yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan suatu pembisnis. Nah, kita menyebutnya komunikasi marketing atau marketing public relation. Nah, praktisi PR atau public relation ataupun praktisi kehumasan yang bekerja di bidang ini biasanya tergabung, kalau terkhusus di Indonesia tergabung biasanya dalam divisi marketing public relation. Nah, yang mana berorientasi marketing dibentuk oleh suatu divisi baru yang katanya bernama komunikasi and marketing, tetapi prakteknya ya tinggal kita lihat aja di perusahaan-perusahaan nanti, di mana Anda bisa bekerja ataupun saya bekerja akan seperti apa sih konsep atau perjalanan dari komunikasi dan marketing itu.
Nah, banyak pengelola marketing menerapkan PR atau public relation sebagai pendukung promosinya dalam rangka marketing mix. Marketing mix itu merupakan pembauran dari permasalahan yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari produk, price, place, promotion, full P, dan ini juga diambil dari istilah yang muncul dari pendapat Seitel tahun 1992. Nah, bahwa promosi dalam marketing yang disebut dengan mix atau pembauran pemasaran itu adalah mix dari produk, price, place, and promotion, full P. Nah, sekarang kita lihat sesuai dengan public yang kita bahas tadi. Ada perbedaan antara PR dengan advertising, perbedaan PR nanti dengan marketing, apalagi perbedaan antara humas dan PR atau public relation dengan propaganda, promosi, penjualan, publicity. Nah, sekarang meskipun istilahnya kadang-kadang sama dalam prakteknya, mirip, tetapi fokus utamanya ternyata berbeda. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah perbedaan PR atau public relation dan advertising. PR ataupun public relation permasalahannya lebih banyak bidang pemberian informasi, mendidik dan menciptakan pengertian yang sama. Nah, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi, pemahaman dari semua publik atau semua masyarakat terhadap apa yang ingin disampaikan tadi menjadi suatu fokus utama, lebih banyak kepada pemberian suatu informasi, mendidik, dan menciptakan pengertian melalui pengetahuan. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan periklanan lebih menekankan dengan menggunakan keterampilannya. Nah, suatu kreatif biasanya mereka menggunakan copywriting atau layout, tipografik, barangkali juga memanfaatkan script writing dan pembuatan film. Nah, jadi memang tujuannya adalah iklan, menjual sesuatu produk dengan mempengaruhi daya pikir dari calon masyarakat, tetapi soal kebenarannya. Karena terkadang tidak sesuai dengan bombastisnya. Karena apa? Iklannya ketika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan, tapi berbeda dengan PR atau public relation. Kalau PR, itu mereka memberikan pengertian, pemahaman, evaluasi yang memang mendidik, berarti real, nyata gitu. Tapi mereka tidak akan menjual janji, tetapi memberikan kondisi yang sebenarnya, tidak ada kondisi yang tidak pasti gitu. Nah, karena apa? Yang diciptakan adalah saling pengertian melalui apa? Melalui wawasan dan pengetahuan. Hubungan utama PR atau public relation dan periklanan ada, yaitu hubungan keduanya itu karena kegiatan periklanan akan lebih berhasil kalau kegiatan PR atau public relation yang diadakan sebelumnya itu telah mendapatkan hasil yang baik. Nah, dan juga telah mendapatkan suatu pengetahuan dan wawasan ataupun pengertian dari orang, dari masyarakat, dan dari minimarket yang lain yang menjadi target kita untuk menaruh suatu produk kita ke dalam suatu market. Nah, terhadap produk dan jasa pelayanan yang sudah dipromosikan. Nah, jadi keberhasilan iklan itu sangat ditentukan dari keberhasilan PR atau public relation dalam menyampaikan atau mendidik masyarakat terhadap produk yang akan diiklankan tadi. Tetapi kalau belum butuh waktu yang panjang untuk klien memahami maksud dari iklan yang kita berikan tadi itu apa gitu kan. Yang kita tayangkan itu tadi apa, yang kita sampaikan. Nah, bagaimana pula perbedaan PR atau public relation dengan marketing? Nah, marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Nah, jadi arusnya yang menjadi
rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, di sini hal ini tugas dan tanggung jawab seorang PR atau public relation dan periklanan, juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan. Nah, sehingga apa? Akhirnya di benak khalayak, saran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi tetap fokus utamanya lari ke kinerja suatu PR-nya. Nah, baru marketing akan bisa, karena marketing kegiatannya itu lebih kepada kegiatan untuk mengalirkan arus, mengatur arus barang ataupun jasa produsen ke konsumen. Nah, nggak mungkin arus akan berjalan lurus dan lancar, karena sebagaimana harapan kita kalau PR atau public relationnya itu tidak bekerja, kalau pemahaman dan wawasan yang diberikan itu keluar dari terdiri untuk meyakinkan kalau citra perusahaan lembaga terkait dengan produsen itu terkait dengan produk yang dihasilkan ataupun jasa yang dihasilkan. Nah, jadi publisitas suatu hasil kegiatan yang sebenarnya bisa kita kontrol, dan hasilnya itu bisa baik dan juga buruk ataupun tidak baik. Nah, bisa bermanfaat dan juga bisa tidak bermanfaat, karena mendatangkan keuntungan ataupun justru kerugian dari kegiatan yang dijalankan atau yang sedang kita laksanakan. Nah, jadi tuntutan profesionalnya dan kejelian ini adalah kaitannya dengan PR atau public relation dalam keberhasilan kita dalam menjalankannya. Jadi, fokus pertama kita citra lembaga, terbentuknya dulu suatu citra lembaga terbentuk dengan baik. Nah, pemahaman masyarakat publik atau calon klien terhadap produk dan jasa yang kita hasilkan itu sudah pasti stay dulu di pikiran mereka, baru publisitas akan mampu berjalan ataupun bekerja dengan seharusnya. Nah, publisitas biasanya menghasilkan suatu citra, dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh oleh publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers, sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga ataupun perusahaan dengan pers adalah pekerjaan pers itu sendiri. Nah, yang dipertanyakan yaitu di sini seberapa jauh PR ini memberikan peran yang luas. Nah, di sini sebagaimana tingkat keberhasilan dari pekerjaannya. Karena apa? Baru kita kondisikan yang lain. Ini bisa diterapkan. Baru publisitas ini bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik. Nah, saya coba kasih analogi ke Anda, sehingga pada akhirnya Anda bisa membedakan mana yang marketing, mana yang public relation, dan mana yang advertising, dan mana branding. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan, yaitu ketika kita berpijak pada public relation, nah maka di dalamnya itu ada branding, marketing, advertising, branding, dan juga satu pekerjaan mereka secara parsial terjadi. Jadi, kalau sudah dalam konteks public relation, 3 hal ini adalah suatu kendali di dalam suatu pekerjaannya. Nah, analoginya tuh begini. Misalnya ada seorang laki-laki yang suka sama perempuan. Nah, cukup satu aja perempuan, jangan lebih. Nah, lalu saya menjual kebaikan diri saya kepada seorang perempuan tadi. Nah, jadi supaya perempuan tadi yang disukai oleh laki-laki tadi ingin tahu dengan saya, jadi supaya calon perempuan itu tadi
tahu dengan si laki-laki tadi, otomatis si laki-laki tadi harus mempromosikan dirinya. Nah, maka kalau dalam marketing saya akan bilangnya begini, hey girl, you have to know I'm a great lover, please. Jadi kita sampaikan seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya adalah seorang yang sangat mencintai dan saya adalah orang yang setia, dan dia harus mengerti bahwa saya pantas untuk diperjuangkan. Jadi kalau untuk meyakinkan orang lain dalam konteks marketing adalah menjualnya dulu, supaya orang lain tahu kenapa orang lain gak pernah tahu tentang produk itu tersebut. Jadi untuk membuat dia tahu, ya kita harus menjelaskan siapa kita sebenarnya, apa sih produk kita sebenarnya. Jadi kalau advertising namanya juga iklan, maka dia harus berkali-kali dulu, butuh waktu yang banyak dan butuh waktu yang lama untuk memperkenalkan suatu produknya. Jadi setelah butuh waktu yang panjang, branding terbentuk, berbeda dengan PR atau public relation. Karena kalau marketing dia menjual diri dulu supaya diketahui apa yang sebenarnya beliau belum diketahui oleh seorang publik. Nah, jadi orang lain tidak akan tahu produk Anda kalau Anda tidak menjualnya. Dia tidak akan mengerti kualitas suatu produk yang Anda jual atau produk Anda kalau Anda tidak menjelaskannya. Karena kalau dalam konsep advertising, marketing, dia mesti berulang-ulang, butuh waktu panjang sampai orang lain itu paham, bisa mengerti tentang suatu produk mereka. Nah, coba lihat iklan di televisi. Kalau iklan yang disampaikan di radio, butuh sekali 2 kali energi yang lebih panjang untuk memahami tentang produk apa yang dijual. Nah, sampai butuh waktu yang panjang untuk terbranding suatu produk itu. Dengan sendirinya, kalau branding sudah tercipta, maka masyarakat akan tahu, tapi hanya sebatas taunya aja. Yes, I know, I understand. Sama dengan jawaban perempuan tadi, I understand that you are a great lover. Nah, yang paling luar biasa adalah kemampuan dari PR atau public relation. Semua yang tadi itu marketing, yang ada di dalamnya dia juga berfungsi. Nah, sebagai advertising, dan dia juga memainkan peran branding, maka yang melihat itu yang akan menjual. Misalnya dari marketing, kalau untuk PR atau public relation, si laki-laki tidak perlu menjelaskan hebatnya dia itu bagaimana sebagai orang yang setia, sebagaimana pecinta yang luar biasa. Nah, saya juga tidak perlu mengiklankan diri untuk setiap saat bilang ke wanita tadi bahwa saya adalah a great lover. Nah, dan tidak perlu branding sampai saya mendapatkan jawaban dari si perempuan tanpa tahu kelanjutan akan seperti apa sih ketika dia bilang so what. Nah, I know that you are understand, you are a great lover. Nah, so what? Tapi dalam public relation sebagai praktisi PR yang akan menjelaskan, nah itu bukan kita tapi orang lain. Misalnya wanita itu tadi ada teman wanita yang bilang, hey please trust me. Dia akan bicara soal kehebatan kita itu kenapa gitu. Karena kitanya memang sudah terpublish dengan baik sebagai orang yang hebat, pencinta yang baik, orang yang setia, maka yang akan menjelaskan itu adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Nah, sehingga apa? Wanita tadi akan jauh lebih yakin, lebih paham, lebih percaya kalau orang lain yang menjelaskan tentang dirinya tadi. Nah, tidak perlu kita yang berusaha susah payah dari konsep advertising, ataupun nggak perlu pula kita nge-branding sebegitu lamanya. Nah, ketiga hal ini sudah
terikat secara tidak langsung dalam kegiatan public relation tadi. Nah, kemampuan praktisi PR atau public relation melekat kemampuannya marketing, advertising, dan juga branding di dalamnya. Nah, sehingga yang menjual suatu produk meyakinkan produk kita itu kadang-kadang nggak perlu kita tapi orang lain, karena orang lain tadi udah tahu, udah deh kita tuh perusahaannya kalau dijamin mutunya itu udah pasti gitu. Jadi kalau ada teman yang berbelanja terhadap produk tertentu udah gak ada pilihan lain. Nah, karena saya yakin, saya percaya kamu sekian lama saya memakai produk ini memang oke. Karena kadang dari satu mulut bisa sampai ke mulut-mulut yang lain, karena kalau memang produk kita itu terbukti memang bagus. Karena itu mungkin this amazing. Jadi makanya menjadi seorang praktisi public relation itu mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa, tanggung jawab dan energi yang gila, dan kemampuan yang dituntut di dalamnya tidak sedikit. Nah, kemampuan advertising, kemampuan branding tentang menjadi sesuatu dalam kegiatan yang utuh sebagai seorang praktisi public relation atau kehumasan, sebagai set of B, jadi PR atau public relation itu adalah sebagai step of B. Public relation itu mewujudkan sebagai perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan, yang dilembagakan ke dalam bentuk biro. Nah, kalau di Indonesia dalam bentuk biro, di bagian isi ataupun seksi dalam sistem manajemen public relation mempunyai pimpinan, tetapi berbeda sedikit dengan di luar. Public relation jauh lebih dihargai, berada sedikit saja setengah level dan pengamanan sebisanya, sedikit dengan perusahaan lembaga di luar sana. Karena apa? Praktisi public relation ataupun public relation itu hanya satu ataupun setengah level di bawah pengambil kebijakan. Mereka sangat dihargai. Kenapa? Nyawa perusahaan lembaga terletak pada citra suatu lembaga ataupun perusahaan. Karena apa? Citra itu merupakan kendali kerja dan menjadi tujuan utama dan proses dan public relation yang paling utama. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.